Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, keluarga besar GKI Sumur Kasih Medan 1. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang memohon kepadamu. Anugerahkanlah kepada kami Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami saat kami akan menjalani hari baru di hari ini. Dan biarlah kasih Tuhan Yesus selalu menyertai langkah-langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya membaca firman Tuhan hari ini dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Sungguh berbahagia bagi setiap orang yang rindu untuk senantiasa dikuatkan dan diubah oleh kekuatan firman Tuhan dari hari lepas hari. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hari ini kita telah berada di hari terakhir di tahun 2020. Dan besok kita telah berada di tahun 2021. Dengan demikian, pasti setiap keluarga, bahkan seluruh jemaat pribadi akan berupaya untuk mengevaluasi seluruh aktivitas kehidupannya, termasuk pelayanannya di tahun 2020 ini. Kalau kita berbicara tentang evaluasi, maka setiap pribadi, rumah tangga, dan persekutuan jemaat akan mengevaluasi tentang kegagalan-kegagalan yang menimpa pribadi, keluarga, ataupun persekutuan jemaat. Evaluasi terhadap perkembangan dan pertumbuhan juga pendidikan anak-anak di tahun 2020. Evaluasi terhadap berbagai usaha-usaha dan bisnis serta berbagai rencana-rencana yang gagal di tahun 2020 bahkan tidak sempat dilakukan. Artinya Bapak Ibu, setiap orang akan ada pada situasi evaluasi, termasuk majelis jemaat secara pribadi dalam hidup keluarganya. Setiap majelis jemaat dia akan mengevaluasi seluruh tugas tanggung jawab panggilan yang dia lakukan di hadapan umat selama tahun 2020 ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita melakukan suatu evaluasi, maka kita akan tiba pada pemikiran bahwa semua kegagalan kita ini disebabkan oleh kurangnya kedisiplinan, kurangnya kemampuan kita memanage, atau juga karena kita sakit-sakit, kurang matangnya perencanaan, sulit untuk menghilangkan ego dan mengedepankan kebersamaan, sulit untuk memaafkan daripada mengampuni, atau sebaliknya. Kita akan tiba pada sebuah pernyataan bahwa di tahun 2020 Tuhan benar-benar tidak berpihak kepada kita, dan Tuhan tidak menghendaki keberhasilan pada diri kita, rumah tangga kita, ataupun jemaat kita. Semua evaluasi boleh kita lakukan. Namun satu hal yang penting juga adalah bagaimana kita melakukan sebuah evaluasi spiritual kita. Dan ini juga merupakan hal yang amat sangat penting. Kalau kegagalan kita, dan itu kita harus mempersalahkan Tuhan, bagi saya, kita sementara masuk dalam proses pematangan atau kematangan beriman. Dan hal itu amatlah wajar.
Namun satu hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengevaluasi seluruh sikap kehidupan kita sebagai seorang beriman dalam mengejawantakan apa yang kita tahu tentang Tuhan itu. Itu juga yang harus menjadi pemikiran kita. Sebagaimana firman-Nya, bahwa untuk selama-lamanya ia tidak berubah. Artinya bahwa Tuhan juga tidak akan pernah merubah perhatiannya, kepeduliannya, bahkan kasihnya kepada Anda dan saya, rumah tangga kita semua, bahkan persekutuan jemaat. Tuhan tidak akan merubah rencana-rencana indah bagi kita semua di tahun 2021. Masalahnya, sebagai manusia, janganlah suka kita berubah-ubah lagi. Hari ini baik, besok tidak baik. Tetapi bagaimana saatnya sekarang kita ketika mau memasuki tahun 2021 ini, mari kita mencoba untuk menjadi pribadi yang benar-benar diberkati untuk menjadi berkat. Dan jangan lagi pernah kita berubah-ubah dalam menyatakan kasih kita kepada sesama demi kemuliaan nama Tuhan Allah. Bapak Ibu yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya Allah itu baik dan untuk selama-lamanya Dia tidak akan pernah merubah kasih-Nya kepada kita. Dan hal itu pun selalu yang dirindukan oleh Bapa di sorga dari kita. Kita harus menjadi diri kita. Kita harus mengucap syukur terhadap apa yang Allah nyatakan bagi hidup kita selalu dan senantiasa. Dan di tahun 2020 ini kita harus mengatakan bahwa kalau bukan Tuhan yang berada di pihak kita, siapakah kita? Kalau bukan Tuhan yang bekerja dan berproses dalam hidup kita, siapakah kita? Maka satu kata kunci, marilah kita mengucap syukur dan jangan pernah lagi berubah-ubah sikap hidup kita. Tapi kita menjadi pribadi yang benar-benar matang dalam iman untuk menyatakan kasih sayang Tuhan bagi semua orang. Selamat memasuki tahun 2021. Semoga di tahun 2021 kita semua keluarga besar GKI Sumut Klasis Medan 1 akan senantiasa diberkati dan semakin dapat menjadi berkat bagi semua orang. Belajarlah dari pengalaman, sebab pengalaman adalah guru yang terbaik. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kehidupan kami ini, keluarga besar GKI Sumut Klasis Medan 1. Di hari terakhir di tahun ini Tuhan, kami akan mempersiapkan diri kami memasuki tahun 2021 di hari esok. Kiranya Tuhan, semua yang telah kami jalani, yang telah kami lakukan, yang telah kami rasakan di tahun 2020 ini, Tuhan memberkati itu. Tuhan ampuni segala salah dosa kami kalau kami tidak mampu memainkan peran kami sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Dan untuk itu Bapa, seluruh pribadi rumah tangga dan persekutuan umat-Mu hari ini, persiapkanlah kami Bapa. Persiapkanlah kami untuk siap masuk di tahun 2021. Biarlah hari ini menjadi hari di mana kami merenungkan seluruh perjalanan hidup kami. Dan kami mau tiba pada satu pernyataan. Kalau bukan Tuhan di pihak kami, siapakah kami sesungguhnya? Terpuji nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, ampuni salah dosa kami. Dan inilah hidup kami seutuhnya. Terima kasih untuk penyertaan-Mu selama tahun 2020 ini Bapa. Dan izinkan kami masuk di tahun 2021 dengan pembaharuan iman kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus di bawah tuntunan Roh Kudus akan senantiasa mempersatukan, melindungi dan memberkati keluarga besar GKI Sumut Klasis Medan 1 untuk masuk di tahun yang baru, tahun 2021. Hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.